hakim ini adalah tangan Tuhan. Kami jangan diberikan masuk ke Komisi 3 orang-orang yang tidak punya kapasitas, lalu kemudian kami loloskan pada saat dia bertugas bermasalah. Komisi 3 yang disalahkan. Apakah Komisi Yudisial itu melihat bahwa sosok-sosok yang diusulkan tadi ini adalah sosok yang bisa menjaga serta menegakkan kehormatan, kemudian juga keluhuran dan martabat, kan itu. Nah, kalau iya apa gitu? Ya, apa kira-kira? Kan begitu. Sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Kan itu. Apa kira-kira? Jadi sebagai sebuah produk, KY itu menyampaikan kepada Komisi 3 bahwa ini adalah orang-orang calon-calon hakim agung yang bisa menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran. Kira-kira begitu. Paling tidak melihat rekam jejak jenjang karir seseorang. Wah, ini orang mulai dari pada saat jadi hakim mengeluarkan putusan seperti ini. Jadi ada apa ya? Tahapan-tahapan. Ya katakanlah misalnya kalau di institusi TNI kepolisian itu kan ada jenjang karirnya kan, katakanlah seperti itu. Nah, KY juga bisa melakukan hal seperti itu. Melihat rekam jejak seseorang pada saat dia bertugas di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak dalam posisi pasif, Pak. Kami jangan diberikan masuk ke Komisi 3 orang-orang yang tidak punya kapasitas, lalu kemudian kami loloskan pada saat dia bertugas bermasalah. Komisi 3 yang disalahkan. Nama-nama yang sudah masuk dalam tahapan ini, kita sudah tidak ragukan lagi masalah pendidikan ataupun masalah pengetahuan dalam bidang hukum. Tapi sama sekali di sini tidak ada syarat terkait bagaimana yang bersangkutan lolos pada tahapan syarat etika. Karena sekarang bagi kita adalah di negara hukum ini, negara Indonesia ini, bukan krisis pengetahuan, tapi bagi kita adalah krisis etika dan krisis moral. Karena di situ hadirnya pertempuran dan konflik kepentingan. Bagaimana memang etika ini hadir yang harusnya diisi sebagai syarat dan prasyarat sebagai hakim agung, yang memang bagi kita hakim ini adalah tangan Tuhan yang memang tidak ada celah sedikit pun untuk menentukan keadilan yang memang betul-betul adil bagi semuanya. Oleh karena itu, pertanyaannya kenapa nggak ada syarat etik di sini? Kehadiran KY ini kan karena orang tidak percaya, ada ketidakpercayaan publik kepada peradilan. Ya, saya bilang belum ya waktu itu. Ada krisis kepercayaan terhadap peradilan kita. Lalu dihadirkan KY. Diharapkan KY ya bisa kemudian menghadirkan peradilan yang bersih, berwibawa, transparan, akuntabel dan semacam-macam itulah kira-kira. Tapi dalam prakteknya kan tidak seperti yang kita harapkan. Meskipun kami percaya bahwa masih banyak hakim yang baik. Tapi kejadian-kejadian itu membuat kemudian orang menjadi tidak yakin apakah kemudian ya kehadiran KY itu bisa menghadirkan peradilan yang agung tadi itu. Sehingga mohon maaf ada yang kemudian meragukan ya keberadaan KY ini. Apakah kita masih membutuhkan Komisi Yudisial kalau kemudian kita menyaksikan banyak hal terkait dengan peradilan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya ini tantangan ya ajang pembuktian ya bagi Komisi Yudisial setiap kali mereka melakukan seleksi calon hakim agung. Apakah calon-calon hakim agung itu adalah calon yang bisa menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat.